udah nggak sabar buat lanjutin keseruan kita tadi. Tapi kalau khawatir nggak bisa menikmati program kesayangan kita tanpa cemilan karena mengandung banyak kolesterol, nah Sobat TikTok bisa loh cobain resep anti kolesterol yang nampol jiwa satu ini. Kalian yang punya masalah sama kolesterol jahat, aku mau rekomendasiin satu resep tradisional. Ini tuh biji ketumbar yang diseduh pakai air hangat. Kalian jangan salah pilih ya, ini biji ketumbar beda sama merica. Biji ketumbar tinggal dimasukin aja ke dalam gelas, terus dikasih tuang air panas ke sini, terus bisa dibiarin kayak semalaman gitu. Ini bagus banget buat turunin kadar kolesterol. Tapi buat kalian yang kolesterolnya udah akut, tetap harus minum obat dari dokter ya. Thank you for watching dan selamat mencoba. Luar biasa, ternyata ketumbar yang ada di dapur punya manfaat yang luar biasa ya Sobat TikTok. Terharu deh karena kita jadi makin tahu ya kan. Buat mom di rumah yang suka khawatir sayurannya cepat membusuk, tenang, ini ada nih tips menyimpan belanjaan agar lebih tahan lama seperti cintaku padamu. Canda cinta, ini dia nih caranya. Begini loh cara nyimpan belanjaan supaya tahan lama nggak cepat busuk. Siapin wadah tertutup yang bahannya plastik aja, masukin 1 lembar tisu makan, terus taruh deh bahan-bahannya. Ada jenis cabai-cabean, lanjut bisa kasih baput kupas supaya tahan lama. Untuk sayur-sayuran lain harus dipisah ya, supaya gampang nyarinya. Spesial untuk toge harus direndam air ya, biar nggak cepet layu. Terus bisa disimpan di kulkas, insya Allah awet tahan lama. Tinggal diambil sedikit aja, masukin ke masakan kalian. Uma lagi bikin kue tiaw yang simple nih. Wah, mantul ya nggak sih? Pasti kalau pakai tips ini Sobat TikTok di rumah jadi makin dicintai suami karena lebih hemat. Soalnya nggak perlu sering-sering beli karena busuk ya kan? Oh iya, selain itu ada loh menu hemat yang ingin makan katsu. Nah, Sobat TikTok bisa nih bikin katsu yang kaya akan nutrisi seperti resep satu ini. Potong-potong tempe, kemudian kukus. Jika sudah matang, campurkan bahan seperti tepung terigu, tepung maizena, telur, kaldu bubuk, lada dan garam, kemudian dicampur hingga rata. Bentuk tempenya agar seperti bentuk katsu. Masukkan ke adonan telur, kemudian ke tepung panir dan goreng deh. Jangan lupa dibalik ya. Kalau sudah kecoklatan, angkat. Kita bikin sausnya yuk. Masak bawang bombay, saus sambal, kecap manis, saus tiram, dan air secukupnya. Lanjut kita plating, potong katsu tempenya, letakkan di atas kol yang sudah diiris, siramkan sausnya, dan ulala. Wah, ternyata katsu tempe ya Sobat TikTok. Selain bahannya dan cara membuatnya yang gampang, tempe memiliki kandungan protein tinggi yang bagus untuk otak. Roti buaya dari Jakarta, informasinya mantap jiwa. Kalau lagi ngambek, biasanya Dede jadi nggak mood makan seperti ini nih. Ya Amsyong, ngambek boleh, tapi makanan tetap nomor 1 ya kan dek. Kalau sudah jadi nomor 1 di hati pasangannya, pasti bakalan dijaga dan dilindungi seperti ini nih. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Romantis sekali ya Sobat TikTok. Si Bapak Aksa jagain anak dan istrinya dari rumah. Emang ya kekuatan cinta luar biasa Sobat TikTok. Nah, kalau Sobat TikTok ingin menilai pasangannya sudah siap menikah atau belum, bisa dengan menyimak kata mbak ini loh. 3 tanda cowokmu belum siap berumah tangga. Buat kalian yang punya rencana menikah dalam waktu dekat, perhatikan jawaban calonmu untuk 3 hal ini ya. Pertama, dia belum siap berumah tangga kalau kewajiban dia dalam berumah tangga itu hanya mencari nafkah aja. Karena kalau dia punya mindset kayak gitu, akhirnya dia beranggapan dia tuh hanya jadi mesin ATM untuk keluarganya. Dia tidak akan mau in charge dalam apapun yang terjadi dalam pernikahan. Dan dia nantinya akan merasa memberi uang saja itu cukup tanpa meluangkan waktu atau memberikan kasih sayang untuk keluarganya. Kedua, meyakini bahwa tugas rumah tangga atau mengurus anak itu adalah tugas istri saja. Kalau kamu sudah tahu hal ini sebelum nikah dan kamu masih mau untuk sama calon kamu yang punya anggapan kalau semua itu tugas istri, ya nanti jangan komplain kalau dia itu nggak akan in charge dalam urusan rumah tangga. Ketiga, tidak
mau memahami apa itu kewajiban seorang suami. Menikah itu tidak hanya menjadi suami dan istri, tapi apa nih tugas suami untuk membawa keluarga ini tuh punya masa depan yang lebih baik. Kalau modal semangat aja membangun rumah tangga, tapi minim ilmu, nggak ada ilmu sama sekali untuk membangun rumah tangga ini, itu ya nggak akan bisa. Dan yang penting kalau selama kalian pacaran, cowok kamu itu tidak pernah mau mengalah dan mendengar pendapatmu, jangan harap nanti waktu menikah dia akan mengalah dan mau mendengar pendapatmu. Oh, jadi seperti itu toh. Kalau seperti ini sih Sobat TikTok jadi makin tahu nih kalau nanti mau cari calon suami harus gimana. Buat Sobat TikTok yang sayang sama anaknya harus tahu nih kalau si kecil lagi kena batuk pilek, ada nih cara supaya bisa mengeluarkan dahaknya. Mari kinton. Cara kedua, jemur anak kita atau bayi kita di bawah sinar matahari. Durasinya dari jam 8 sampai jam 9 pagi dan 10 menit aja. Jangan lupa untuk tepuk-tepuk punggung baby kita seperti ini. Dan ini biasanya dahak yang ada di tenggorokan baby kita yang nggak keluar, dahaknya akan tertelan bersama dengan urin dan kotoran. Dan biasanya bayi kita bakal suka banget. Yang ketujuh, berikan banyak cairan. Jadi pada saat baby kita lagi banyak dahaknya, memberikan banyak cairan itu efektif untuk mengencerkan dahak baby kita. Nah, kalau untuk bayi kita kasih ASI ya mams ya, karena itu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh anak kita. Kalau misalnya bayi di atas 6 bulan bisa kasih dengan air hangat. Kalau udah 1 tahun bisa kasih dengan sup kaldu ayam atau sup ayam yang hangat-hangat deh, pokoknya untuk mengencerkan dahak baby kita atau anak kita. Wah, ternyata begitu caranya ya Sobat TikTok. Jadi makin tahu kan harus berbuat apa saat si dedenya terserang batuk pilek. Buat muda-mudi yang belum berkeluarga, harus banget nih merencanakan tabungan untuk masa depan. Nah, bisa lo disimak apa yang diperlukan sebelum umur 24 tahun. Gue nyesel nggak tahu 3 tabungan ini sebelum gue umur 24. Karena kalau tahu, gue bisa alokasikan lebih banyak dan hasil tabungannya jauh lebih banyak dari sekarang. 1. Tabungan darurat. Tabungan darurat ya digunakan untuk kebutuhan darurat aja. Misal, pas kena PHK, kamu masih punya tabungan untuk bertahan hidup. Kedua, tabungan investasi. Fokus utama dari tabungan investasi ya mendapatkan capital gain atau keuntungan. Karena masih pemula banget dalam investasi, gue saranin di 3 hal. Obligasi negara retail, BSBN atau surat berharga negara, deposito, atau reksadana pasar uang. Ketiga, perlu juga loh tabungan hiburan. Apalagi kalau kalian suka banget traveling keliling Indonesia, biar nggak kepake tuh 2 tabungan lainnya. Nah, yang nonton udah punya berapa? 1, 2, atau 3 dari tabungan ini? Oh, bener juga ya kata mbaknya. Tapi tenang, meski udah lewat 24 tahun, tetap bisa nabung sesuai dengan yang dibilang mbaknya. Karena nggak ada kata terlambat untuk menabung, iya kan? Nah, kalau tabungannya banyak kan, saat istri sakit jadi ada obatnya seperti ini. Ngadi-ngadi ayam mbaknya, sakitnya langsung sembuh begitu pas sudah dapat duit. Kalau cuacanya lagi panas, seger banget nih minum es. Sobat TikTok bisa loh cobain kulineran minum es yang satu ini. Nah, lihat tuh, esnya digosok-gosok terus. BTW cepet banget ya gosoknya. Terus dimasukin gelas dan ditekan-tekan gitu biar esnya nyatu lagi. Lanjut, terus dikasih rasa-rasa kayak ada rasa buah yang berwarna-warni. Terus siap disantap deh. Wah, pasti seger banget. Terus juga rasa es yang manis